Petugas unit Reskrim Polsek Kemayoran menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kamar ini digerebek lantaran adanya aksi dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita muda oleh dua pria tidak dikenal. Di dalam kamar, polisi mendapati korban dalam kondisi terluka dengan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Aksi penyekapan terjadi pada Senin lalu setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mendapati korban yang merupakan wanita muda disekap di dalam kamar di lantai 30 Tower B, apartemen Mediterania Palace dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Satu pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian, sementara pelaku lainnya, yakni pelaku utama, diringkus di stasiun Gambir saat hendak melarikan diri keluar kota. Di apartemen lantai 30 kita cek ke lokasi. Memang ada seorang perempuan kondisinya sedang disekap, yaitu mulutnya itu kena lakban, kakinya juga tangannya juga terikat oleh tali tambang yang kecil. Lanjut ada sedikit luka-luka. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua pelaku guna mengungkap motif keduanya nekat melakukan aksi penganiayaan dan penyekapan. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan adanya surat edaran dari Gubernur Jawa Barat terkait larangan study tour, banyak pihak sekolah untuk menggelar acara perpisahan dengan alternatif lain. Di Bogor, Jawa Barat, salah satu sekolah menggelar kegiatan positif dengan cara menyajikan pentas seni anak. Larangan untuk menggelar studi tour dari pihak sekolah oleh pemerintah melalui surat edaran Gubernur Jawa Barat, pihak sekolah tidak menyurutkan semangat untuk anak didiknya. Pihak sekolah menggelar kegiatan positif dan mengandung makna edukasi bagi anak didik, seperti yang dilakukan oleh Sekolah Pilar Indonesia, memberikan makna positif bagi anak-anak didiknya, khususnya siswa sekolah dasar. Mereka menggelar acara drama musikal yang mengkisahkan tentang kehidupan anak-anak masa kini yang sudah tergerus oleh zaman dan kecanggihan teknologi. Dengan melalui lagu ciptaan karangan terdahulu seperti Ate Mahmud, Ibu Sud, dan Elmani, mereka adalah sosok pencipta lagu anak-anak yang cukup mudah dinyanyikan dan dapat dimaknai artinya. Sekarang ini kesulitan kita menemukan lagu-lagu anak-anak yang mengandung nilai pendidikan. Kita rangkai menjadi satu drama musikal sehingga anak-anak pun bisa belajar, menghayati dan tahu mengenai karakter apa yang diharapkan dari seorang generasi muda supaya nanti ke depannya bisa sukses. Hal ini membuat perhatian para orang tua, selain membuat aman bagi anak-anak, kegiatan di sekolah lebih positif daripada menggelar studi tour yang ada di luar sekolah, membuat rasa was-was dan khawatir pada para orang tua. Diketahui sebelumnya, kecelakaan terjadi di Subang, Jawa Barat, salah satu sekolah di Depok menggelar studi tour hingga memakan korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyakit demam berdarah hingga saat ini semakin meningkat. Sementara untuk mengantisipasi meluasnya kasus demam berdarah di Sidoarjo dan Pasuruan, Jawa Timur melakukan fogging secara menyeluruh di tiap wilayah dan kecamatan. Melonjaknya kasus demam berdarah di beberapa wilayah, seperti halnya di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak sepekan terakhir aksi pencegahan demam berdarah melalui aksi fogging terus digencarkan di sejumlah daerah di wilayah Sidoarjo. Hampir seluruh wilayah di kecamatan rawan demam berdarah, seperti Kecamatan Buduran Kota hingga Waru, hampir setiap hari dilakukan aksi fogging atau pengasapan untuk mencegah dan membasmi nyamuk demam berdarah. Jika sebelumnya warga terpaksa melakukan fogging mandiri, namun kini pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan memberikan fasilitas fogging gratis untuk daerah yang terserang DBD. Menurut data Dinas Kesehatan Sidoarjo, hingga kini tercatat ada 169 warga yang terserang demam berdarah. Sama halnya seperti di Sidoarjo, di Pasuruan puluhan rumah dilakukan fogging untuk memutus mata rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Diketahui di lingkungan Gang Manggis, Kelurahan Purut Rejo, ada sebanyak 3 penderita demam berdarah dirawat di rumah sakit setempat.
Mirisnya rata-rata pasien masih anak-anak dengan gejala demam tinggi, batuk, dan muncul bintik merah. Saat diperiksa, ternyata para anak-anak menderita gejala DBD. Dari data Dinkes Kota Pasuruan sudah ada 46 penderita DBD sejak bulan Januari hingga Mei. Bahkan ada 1 orang meninggal dunia akibat demam berdarah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang HUT ke-497 Jakarta, Pemprov Jakarta menggelar acara gelaran budaya ondel-ondel serta konser musik gratis di kawasan Bundaran HI Minggu pagi nanti. Dan sejak malam tadi sejumlah persiapan telah dilakukan. Berikut laporan reporter kami, Camar Henda dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-497, Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan acara musik ataupun juga pagelaran budaya pada Minggu 19 Mei 2024. Adapun acara tersebut ini akan diisi sesuai dengan waktu Car Free Day dari pukul 6 pagi hingga dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pemantauan kami, 1 hari menjelang persiapan ini sudah dilakukan sejumlah persiapan menjelang acara, diantaranya adalah panggung spektakuler di Bundaran HI, dan tadi kami juga menyaksikan sejumlah persiapan seperti cek sound, kemudian juga pencahayaan ataupun juga tata lampu dan juga cek LED untuk bisa menghibur masyarakat yang besok ini direncanakan akan dimulai pada pukul 6 pagi. Dan informasi yang kami dapat bahwa Kahitna, grup musik asal Indonesia ini akan menjadi bintang tamu utama dalam acara konser musik ini. Selain dari penampilan Kahitna, nantinya juga akan ada pagelaran budaya yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah penampilan ondel-ondel ataupun juga kesenian khas Jakarta. Dan kami juga melihat pada malam hari ini juga menjadi tontonan masyarakat yang ada di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, dan situasi pada malam hari ini terpantau padat merayap lantaran adanya sejumlah masyarakat yang menepi sesaat untuk bisa menyaksikan sejumlah persiapan atau rehearsal untuk keesokan harinya. Dan dapat kami sampaikan nantinya akan ada penutupan untuk 20 jalur ruas jalan yang akan menuju ke MH Tamrin dan juga Sudirman. Di antaranya adalah pintu 1 Senayan, Bendungan Hilir hingga Imam Bonjol. Selain itu juga akan ada penutupan dari arah Setiabudi, Semanggi, dan juga SCBD. Adapun jalan alternatif yang bisa ditempuh diantaranya adalah Gatot Subroto, Mas Mansur, dan juga Cideng. Kami juga mendapatkan informasi bahwasanya nantinya akan ada penjagaan 74 personil dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta di sejumlah titik, dan akan disediakan pula kantong-kantong parkir. Ada sekitar 41 kantong parkir yang tersebar di sekitar Bundaran HI agar masyarakat ini bisa menyaksikan ataupun juga menikmati acara pada keesokan harinya. Dari Jakarta, Camar Henda Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Polda Jawa Barat telah merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di mana ketiga DPO tersebut tertulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun dari 3 nama tersebut, pihak pemerintah Desa Banjarwangunan tidak menemukan adanya kesesuaian identitas seperti yang tercantum dalam DPO tersebut. Setelah dikeluarkannya 3 daftar pencarian orang atau DPO atas kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat, pihak pemerintah Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sudah mulai melakukan upaya pemeriksaan terhadap nama-nama yang tertera dalam daftar ketiga DPO yang tertulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangun. Bahkan pemerintah desa dan petugas kepolisian telah memeriksa warga Banjarwangun yang memiliki nama-nama yang sesuai tertera dalam DPO seperti Dani, Andi, dan Pelgi alias Pero. Aparat desa menemukan nama-nama Andi sebanyak 15, Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada. Dari nama-nama yang sudah dicek tersebut tidak ditemukan kesesuaian ciri-ciri fisik yang tertulis dalam DPO. Pemerintah Desa Banjarwangun juga menyayangkan dengan DPO yang dikeluarkan Polda lantaran tidak lengkap dan spesifik. Peggy itu nggak ada cross check di sini, dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu, tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang,
didata hasil cross check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga. Dengan ada DPO itu tiga-tiganya itu warga Banjarwangunan aja ya sangat tercoreng juga. Hingga saat ini 3 DPO masih menjadi misteri dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki selama 8 tahun sejak kasus pembunuhan terjadi pada tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Seorang anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega merobohkan rumah ibu kandungnya sendiri menggunakan bulldozer. Aksi tega ini dilakukan lantaran sang ibu tidak bisa memenuhi keinginan anak yang meminta bagian harta gonogini. Aksi tega anak robohkan rumah ibu kandung ini terekam dalam video amatir warga di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meski menghebohkan, namun warga tak mampu berbuat banyak karena aksi perobohan rumah menggunakan bulldozer ini berkaitan dengan persoalan harta gonogini yang melibatkan sang ibu dengan anak kandungnya sendiri. Aksi merobohkan rumah ibu kandung sendiri dipicu keinginan si anak yang meminta bagian harta gonogini. Diketahui si anak meminta bagian harta gonogini rumah dengan nilai uang sebesar 100 juta rupiah. Namun sang ibu hanya mampu menyanggupi pemberian sebesar 25 juta rupiah. Karena tak mampu memberikan nilai uang sesuai yang diminta, seminggu kemudian si anak tiba-tiba datang membawa bulldozer dan langsung merobohkan rumah ibu kandungnya sendiri. Kalau gonogininya itu ya cuma sebidang rumah. Kalau tanahnya itu warisan dari ibunya. Permintaannya minta 100 juta. Nah dari pihak di sini mampunya 25 juta. Nah, si Dani tadi enggak mau, kalau dikasih 25 juta mending rumah dirobohkan. Menurut warga, selama ini si anak dikenal sebagai sosok yang baik. Namun sejak belakangan si anak selalu meminta bagian harta gonogini rumah senilai 100 juta rupiah. Kakek korban mengaku si anak meminta bagian harta gonogini untuk membangun rumah di dekat rumah ayahnya di daerah Pagelaran, Kabupaten Malang. Ya, minggu yang lalu minta gonogini sama ibunya dikasih 25 juta. Enggak, sudah mau itu atas mufakatan, masih mufakatan. Kesini keduanya sudah dikasih 25 juta, pun sudah ya, katanya ya. Kesini lagi katanya tidak mau. Minta 25 juta, bongkar saja. Saat ini si ibu yang masih dalam kondisi syok terpaksa tinggal di rumah saudaranya. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Sebuah angkutan umum yang membawa rombongan pelajar SMP terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam kejadian tersebut. Inilah rekaman detik-detik sebelum angkutan umum terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Salah seorang pelajar merekam kendaraan angkot yang mereka tumpangi melaju dalam kecepatan tinggi di tikungan Jalan Layang. Namun tak berselang lama, angkot langsung terguling hingga menyebabkan 10 rombongan pelajar panik. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden ini. Menurut warga, Jalan Layang Ciroyom memang rawan dan kerap terjadi kecelakaan. Salah satu penyebabnya diyakini karena tikungan yang terlalu tajam serta masih minimnya rambu lalu lintas di sekitar jalan layang. Karena kan jalurnya itu kurang ini ya, jadi kemana aja gitu, kayak yang pengen aja itu gitu kalau jalan tuh kayak gini. Nah, ini emang jalurnya sering terjadi kecelakaan di sini? Iya, di sini sering. Biarpun ada yang mengatur juga sering terjadi kecelakaan. Sebelumnya Jalan Layang Ciroyom ini belum diresmikan oleh pemerintah Kota Bandung. Meski demikian, jalan layang tersebut sudah dipergunakan sebagai perlintasan oleh warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi di kawasan Jalan Cikoang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku langsung membawa kabur 1 unit truk berikut puluhan kilo ubi Cilembu.
Dalam rekaman yang beredar tampak 2 orang pelaku mendekati sebuah mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan kawasan Cikoang, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 menit pelaku langsung membobol mobil dan melarikan diri. Diketahui pengemudi mobil sebelumnya memarkirkan kendaraan saat hendak pulang karena istrinya sakit. Namun tak berselang lama, korban yang kembali ke lokasi sudah menemukan mobil bak yang berisi puluhan kilo ubi jelembu raib di gondol Bali. Nah, posisinya tuh untuk ya biasa dikunci untuk mobil semuanya, pulang ke rumah. Nah, habis dari rumah ya perkiraan berapa itu dicari udah nggak ada mobilnya, seperti itu. Itu butuh waktu berapa menit Kang untuk pelaku? Untuk pelaku paling perkiraan 2 menit. Aksi pencurian ini, korban sementara kehilangan mobil sekaligus mata pencarian sebagai pedagang ubi jelembu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda mengaku alami pelecehan seksual secara daring hingga teror ancaman pembunuhan. Kejadian ini dialami korban selama 10 tahun terakhir sejak masih duduk di bangku sekolah. Wanita 27 tahun berinisial NRS memberanikan diri mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur guna melaporkan dugaan tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam laporan ini, warga Gayungan Kota Surabaya mengaku telah mengalami pelecehan seksual secara daring dan teror ancaman dari seseorang yang tak lain teman semasa sekolah, yakni AP. Peristiwa dugaan pelecehan dialaminya sejak tahun 2016 silam atau selama 10 tahun, terlapor meneror korban dengan mengirimkan foto bagian tubuh terlarang melalui chat di media sosial. Bahkan pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk menebar teror psikis hingga ancaman pembunuhan kepada korban. Sampai detik ini dari 2016 sampai 2024 sudah dibikinkan akun 440 akun di Twitter itu. Kemudian belum lagi di Instagram, saya harus kehilangan banyak sekali Instagram saya, dan Instagram saya aja baru 2022 kalau nggak salah itu. Terus nggak hanya pembuatan akun, isi akunnya juga itu hal yang pelecehan seksual verbal maupun juga ada fotonya juga yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Kami setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan awal terhadap korban. Setelah itu kami tindak lanjuti dengan memprofiling pelaku. Sampai saat ini masih 1 orang. Sebelumnya terlapor merupakan kawan semasa sekolah yang pernah menyatakan perasaan kepada korban namun ditolak. Dari penolakan tersebut, terlapor akhirnya mulai memberikan sikap yang menyimpang dan terus mengganggu korban. Cuitan akun Twitter milik korban viral di media sosial dengan jumlah penonton 20 juta lebih. Viralnya kisah korban membuat ia mendapatkan dorongan positif dari netizen untuk memberanikan diri melaporkan kasus ini dalam ranah pidana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik atau home industry pembuatan narkoba jenis pil PCC di kawasan Citer, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 1 tersangka beserta barang bukti lebih dari 1 juta pil PCC. Seperti inilah suasana penggerebekan yang dipimpin Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Sitohang saat menggerebek rumah yang dijadikan pabrik atau home industry pembuatan narkotika golongan 1 pil PCC. Tanpa perlawanan, polisi berhasil meringkus 1 pelaku. Selain pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti di TKP yang terletak di kawasan Citer, Bogor. Berbagai bahan narkotika, mesin hingga ribuan pil PCC ditemukan polisi di rumah yang disulap menjadi pabrik narkotika tersebut. Hingga saat ini Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan home industry pembuat pil PCC. Sementara 1 pelaku yang berhasil ditangkap kini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sebuah tempat makan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang kontrak rukonya telah habis masa berlakunya digeruduk warga. Warga meminta tempat tersebut segera tutup dengan alasan telah menjual minuman beralkohol. Warga Rawabelong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menggeruduk sebuah tempat makan yang diduga menjual minuman beralkohol. Warga dan pemilik ruko sempat beradu argumen dengan pengusaha yang mengelola tempat makan tersebut. Mediasi antara warga dan pengelola tempat makanan yang disaksikan petugas kepolisian dan pihak kelurahan tidak menemukan titik temu. Selain memaksa untuk segera ditutup, warga sekitar dan pemilik ruko akhirnya menggembok pintu masuk akses keluar masuk ke dalam ruko yang dijadikan tempat makan tersebut. Akibatnya sejumlah pelanggan berhamburan keluar lokasi. Sejumlah karyawan yang tinggal di dalam ruko terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Mereka dapat keluar setelah pengelola tempat ini membawa tangga untuk dapat meloncat dari pintu pagar yang digembok warga. Jadi pihak kedua masa sewanya sudah berakhir dan masih ada pembayaran sewa yang belum dilunasi. Baru usahanya sekarang ada kendala begini digembok paksa. Oke, kita memang mau ke pengadilan, tapi saat pengadilan ya kita dikasih waktu dong untuk kita beroperasi, menyelesaikan semuanya. Sementara terkait menjual minuman beralkohol, pihak pengelola telah mengantongi izin dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berawal dari menjajakan dagangan milik kakaknya, seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur sukses berjualan cilok. Dari berjualan keliling desa, kini bisa menjual cilok dalam jumlah besar dan meraup untung puluhan juta rupiah setiap bulannya. Siapa sangka jika makanan cilok atau pentol yang banyak dijual keliling di sejumlah daerah ternyata bisa memberikan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Dan itulah yang dialami Muhlos, pedagang cilok keliling, warga Kepunten Tulangan, Sidoarjo, yang kini menjadi salah satu produsen cilok terkenal di Sidoarjo. Berawal dari menjajakan cilok milik kakaknya, namun berkat keuletan dan kepiawaian yang mengolah makanan berbahan baku daging ayam ini, Muhlis berhasil meraup untung besar dari berdagang cilok. Jika beberapa tahun lalu Muhlis masih membuat dan menjual cilok keliling, kini Muhlis mampu memproduksi dan menjual cilok dalam jumlah besar menggunakan peralatan produksi modern. Tak hanya cilok, untuk melengkapi menunya, Muhlis juga memproduksi tahu dan siomay yang biasa dijual bersama cilok. Kondisi orang tua amat sangat minus ya. Saya pantau ikut kakak jualan pentol. Saya ikut kakak tapi saya keliling. Saya luar biasa, bersyukur sekali. Saya langganan di sini. Enak, murah, nggak terasa amis pentolnya. Kalau untuk soal harga gimana Mbak? Terjangkau. Jika sebelumnya cilok produksinya dijual sendiri keliling desa, kini warga datang sendiri ke tempat produksinya untuk membeli cilok dan dijual kembali di pasaran. Satu bungkus berisi 50 buah cilok dijual seharga Rp17.500. Guna mendukung produksi cilok yang mencapai ribuan biji, Muhlis memperkerjakan belasan karyawan yang juga warga sekitar tempat tinggalnya di kawasan Kepunten Tulangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemberangkatan jemaah calon haji asal Lombok Tengah Kloter 05 sempat mengalami hambatan. Hal tersebut terjadi ketika seorang jemaah lansia mendadak menolak naik pesawat dan tiba-tiba meminta pulang dan ingin bertemu keluarganya. Salah seorang jemaah lansia asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam kelompok penerbangan 05 embarkasi Lombok tiba-tiba enggan naik pesawat ketika hendak berangkat menuju Madinah dari Bandara Lombok. Jemaah lansia yang diketahui berasal dari Kopang, Lombok Tengah ini tiba-tiba bangun dari kursi rodanya dan berbalik arah dari tangga pesawat. Jemaah lansia ini kemudian meminta dipertemukan dengan anggota keluarganya.
Sontak kondisi ini menghambat jemaah lain yang hendak menaiki pesawat. Petugas pun mencoba membujuk jemaah lansia ini agar segera naik ke pesawat. Setelah berusaha cukup lama, jemaah lansia ini akhirnya mau memasuki pesawat setelah menemukan salah satu kerabat yang diketahui berasal dari daerah yang sama. Pihak Kemenak NTB mengakui kejadian seperti ini kerap terjadi di kalangan jemaah lansia. Selain karena faktor usia, juga karena tidak terbiasa meninggalkan rumah dan sanak keluarga. Namun dipastikan jemaah lansia berangkat dengan selamat dan selalu dalam pengawasan petugas. Terkadang karena ini mereka baru keluar dari rumahnya yang terjauh, pergi yang terjauh dan pertama keluar negeri. Hingga macam-macam lah gangguan, ada yang sayang sama anaknya, ada yang sayang sama peliharaannya, kadang sama. Pada kloter 05 ini ada sebanyak 386 jemaah calon haji dengan 2 diantaranya gagal berangkat karena sakit dan tercatat sebanyak 160 lansia, 5 diantaranya menggunakan kursi roda. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, agar tidak tertukar dan mudah dicari saat berada di Tanah Suci, ribuan koper milik jemaah haji asal Jember, Jawa Timur diberi hiasan unik seperti boneka ataupun pita dengan warna-warna menyala. Seperti apa berikut liputannya. Inilah ribuan koper haji milik jamaah calon haji Jember. Koper haji unik ini disimpan di sebuah aula kantor Kemenak Jember dengan penjagaan ketat. Seluruh koper tersebut unik karena pemiliknya memberi aneka hiasan yang satu sama lain berbeda. Bukan tanpa alasan, aneka hiasan dipasang di koper agar tidak tertukar dengan koper jemaah lainnya, serta untuk memudahkan mencari saat berada di Tanah Suci. Salah satunya Romla, jemaah calon haji yang mengaku memberi rumbai-rumbai dan pita pada tas hajinya agar tidak tertukar dengan milik jemaah lain. Ibu, nampaknya tas ibu dikasih pita dan lain sebagainya. Untuk apa itu sebenarnya, Bu? Ya, untuk biar ya tidak lupa. Terus dari sini, dari Kemenak, biar gampang mencarinya lah. Ya. Gitu ya. Sementara itu, Nur Soleh, Kasih Haji dan Umroh Kemenak Jember mengaku tidak ada larangan untuk memberi tanda pada tas haji. Mungkin tujuannya untuk mengenali secara khusus sehingga ada boneka, ada kelonongan sapi itu. Tas haji unik itu nantinya akan diterbangkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Juanda dengan menggunakan pengiriman via kantor pos Jember menuju Surabaya dari kantor Kemenak Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi merawat sedikitnya 11 jemaah calon haji akibat kelelahan. Sementara 3 jemaah calon haji lainnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Mengantisipasi hal ini, Klinik Kesehatan Haji Indonesia mengingatkan agar jemaah calon haji tidak menghabiskan energinya saat berada di Madinah. Dari 241.000 jemaah haji Indonesia, ada lebih dari 46.000 jemaah calon haji sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Jemaah calon haji pun mulai menunaikan ibadah di Masjid Nabawi dan aktivitas ibadah lainnya. Untuk menjaga kesehatan jemaah calon haji, pihak Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah mengingatkan jemaah calon haji yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan untuk tidak lupa meminum obat. Semua lansia. Semua di atas 70 tahun usianya, Mbak. Karena memang ini dan data yang dirawat ini bukan data pasien yang dari kemarin. Kalau yang dari kemarin kami memang memperlakukan maksimal 3 kali 24 jam kalau tidak ada perbaikan. Bahkan ketika nanti 1,5 maksudnya 1 hari tambah setengah tidak ada kecenderungan ke perbaikan, kita rujuk ya. Tapi kalau memang ada perbaikan, kita maksimalkan 3 kali 24 jam dia harus pulang. Berdasarkan data KKHI per 18 Mei, tercatat ada 11 jemaah calon haji lansia yang dirawat di KKHI dan 3 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Untuk itu, KKHI mengingatkan agar jemaah calon haji tidak menghabiskan energi saat berada di Madinah.
Sampai hotel istirahat dulu ya, gitu. Yang kedua, jangan lupa makan ya, gitu. Yang ketiga, jangan tunggu haus minum, gitu. Jadi terus yang terakhir nanti ada ini, haji itu adalah Arafah, jaga kesehatan. Jemaah haji gelombang 1 tiba di Madinah secara bertahap mulai dari 12 Mei lalu. Selanjutnya jemaah haji dijadwalkan berangkat ke kota Mekah secara bertahap mulai 20 Mei mendatang untuk melakukan umrah wajib dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.